Selamat siang, bersama saya Angelin, tuan rumah talkshow Cerdas 5 Menit. Hukum di Indonesia dipercaya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Bersama saya ada 5 narasumber yang akan menemani kita untuk 5 menit ke depan. Ada Ibu Angela Ong, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ibu Jules selaku dosen Fakultas Hukum Universitas IC Slime, Ibu Corin selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Primadona, Jennifer Chong selaku lawyer di kantor pengacara Chong dan rekan, Meredith Kauri selaku notaris Kauri dan rekan. Pada episode hari ini, kita akan membahas tentang hukum non-penal bagi koruptor. Tanpa basa-basi, menurut Ibu Angela, apa sih itu hukum non-penal? Baik, terima kasih Bu Angelin. Jadi menurut saya, usaha yang rasional untuk mengendalikan tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan hukum penal saja, tetapi bisa juga menggunakan hukum non-penal. Hukum non-penal adalah suatu bentuk hukuman yang menggunakan sarana di luar hukum pidana. Sering disebut sebagai non-hukum pidana ataupun sebagai pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Hukum non-penal ini lebih ke menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, di mana melalui kondisi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hukuman non-penal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosial seperti penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Dalam konteks kali ini, hukum non-penal pada para koruptor berarti para koruptor tidak mendapat hukuman mati ataupun masuk penjara setelah melakukan tindak pidana. Sebab hukum non-penal ini lebih ke aturan-aturan, sedangkan yang memberi hukuman itu adalah hukum penal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Angela. Tadi ada dikatakan tentang korupsi. Menurut Ibu Jules, apa itu korupsi? Baik, terima kasih Ibu Angelin untuk pertanyaannya. Nah, menurut saya korupsi adalah tingkah laku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi, yang pastinya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Jules. Jadi, apa dampak yang diberikan oleh korupsi? Bisa tolong dijelaskan kepada Ibu Jennifer? Terima kasih Bu Angelin. Korupsi sangat berpengaruh bagi suatu negara, dan ini adalah beberapa dampak yang dapat terjadi jika adanya korupsi. Yang pertama itu dampak terhadap ekonomi. Ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Jadi itu akan meningkatkan hutang negara dan rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang kedua itu dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Ketiga, runtuhnya otoritas pemerintah. Yang keempat akan berdampak terhadap politis dan demokrasi. Yang kelima itu akan dampak terhadap penegakan hukum. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang terakhir itu akan berdampak terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Jennifer. Kalau menurut Ibu Meredith, apa dampak hukum non-penal terhadap koruptor? Terima kasih Bu Angelin. Jadi dalam konteks hukum non-penal, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan upaya preventif yang menekankan pada usaha meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak korupsi. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum non-penal pada umumnya adalah untuk memelihara tertib masyarakat, melindungi warga masyarakat dari tindak kejahatan dan merasionalisasi para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Intinya adalah untuk memberikan mereka kesempatan kedua atau untuk merasionalkan mereka secara manusiawi. Baik, terima kasih kepada Ibu Meredith Kauri. Jadi, bagaimana pendapat Ibu Corin tentang hukum non-penal? Baik, terima kasih Ibu Angelin. Kalau menurut saya setuju dengan penindakan hukum non-penal pada koruptor. Karena seperti yang Ibu Angela katakan, hukum ini mempunyai pengaruh preventif. Sedangkan hukum penal itu biasanya disebut sebagai pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Lagi pula, korupsi sepertinya telah menjadi budaya terutama bagi aparatur negara, baik pegawai negeri maupun pejabat negara. Sebab itu sangat penting bagi negara ini untuk menjalani kebijakan non-penal, agar kedepannya terbentuk budaya baru dan masyarakat yang jujur, sehingga kualitas masyarakat Indonesia meningkat dan negara dapat maju bersama. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Corin. Jadi kesimpulannya, berdasarkan para ahli di sini, hukum non-penal merupakan salah satu solusi, di mana hukum ini bersifat mencegah, dan pencegahannya dapat berupa pendidikan moral dan sosial.
Baik, tidak terasa sudah 5 menit berlalu. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.